مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim hamidan wa musalliyan wa musallimah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadratan mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, kiai asatis, tokoh sepuh, sesepuh, bini sepuh masyarakat, para orang tua, para aparatur pemerintah, bil khusus yang sama-sama kita hormati, guru sekaligus orang tua kami, pengasuh Majelis Ta'lim Al-Fanur Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Fauzi, serta keluarga besar beliau, bil khusus tokoh masyarakat kita Bapak Haji Muhammad Isnaini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian jamaah Majelis Ta'lim Al-Fanur, sholat sunnah tarawih dan sholat sunnah witir. Malam ini alhamdulillah kita berkumpul bersama. Tentu kita awali dengan puji syukur kepada Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sholawat serta seiring salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian yang taat ila yaumil qiyamah. Tahadus min ni'mah dan idkhali syukur di malam yang ke-12 ini setelah kita melaksanakan 11 hari puasa di bulan suci Ramadan. Kalau habis tarawih kita mendengarin ceramah kayaknya pala ada nyeng-nyengan romannya. Pertama belum masuk nasi, padahal udah lontong 5, risol 5, tahu 5, es campur 2 mangkok, tapi belum disebut makan, orang balik terus kalau belum ada nasi. Tapi alhamdulillah setelah ini nanti kita akan ada hidangan jasmani. Maksud saya tadi jangan diomongin dulu supaya ya, kalau diomongin dulu ntar di sholat witir kalau mikirin aja lauknya apa, sate kali, tahu sate tahu sok. Tapi alhamdulillah yang penting kita masih sehat afiat, terus istiqomah dalam iman kita dan mudawamah dalam takwa kita, dan mudah-mudahan kita disampaikan di hari kemenangan, di harganya Idul Fitri dalam keadaan sehat afiat. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian jamaah salat sunnah tarawih dan witir Majelis Al-Fanur di bulan suci Ramadan yang setiap tahun kita lewati bersama ini, tentu banyak momentum emas. Yang pertama ialah ketika Allah gambarkan di dalam Al-Quran, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun kedua Hijriah ketika Rasul hijrah dari Makkah ke Yasrib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kewajiban puasa buat kita. Kemudian yang kedua di bulan suci Ramadan ialah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan ada beberapa peristiwa penting di dalam bulan suci Ramadan, yang salah satunya tepat pada hari ini 11 Ramadan kita mengenang wafatnya seorang wanita yang amat tangguh, yang menjunjung tinggi ya'lu wa la yu'la alaih, yang mendukung akan perjuangan Rasul, sekaligus ia merupakan istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Makamnya di Ma'lahu di Mekah. Makanya kalau pengen ziarah ke makam Sayyidah Khadijah, besok ketok rumah guru kita Kiai Haji Ahmad Fauzi, baudi 35 juta. Insya Allah kita datang ke sono. Mau yang 9 hari atau 12 hari tinggal pilih.
diskon ada 2 juta dipotong, tenang aja, jangan khawatir. Makanya di Maklah ini seorang wanita yang luar biasa, Bu. Pelajaran penting buat kita sebagai umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari sosok perempuan hebat ini. Bukan hanya kaum wanita yang mempelajari dari kisahnya, tapi kita sebagai orang natibah penting mempelajari kisah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Rasul itu begitu amat cintanya dengan Sayyidah Khadijah yang terus-menerus mendukung perjuangan Islam, membelanjakan hartanya Sayyidah Khadijah, hampir seperempat dari kekuasaan di Mekah ialah punyanya Khadijah, tapi dia selalu mengutamakan Islam untuk mendukung dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi ya Allah la yukna alaihi Islam, tidak ada pudar, tidak ada sirnanya, selalu eksis terus sampai yaumul kiamah, yang tentu kita sebagai umat Nabi akan selalu menjunjung tinggi itu dengan iman dan takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Meninggal dunia ketika Sayyidah Khadijah di bulan suci Ramadan, tanggal 10 Ramadan, tanggal 11 Ramadan di tahun 10 kenabian. Ketika sakitnya pun tidak menyusahkan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hidupnya beliau begitu amat luar biasa cintanya sama suami, ngomongnya pelan sama laki, beda sama kita kalau ngomong betah-betah mulu. Ya, kalau kita beda sama Sayyidah Khadijah. Kalau Sayyidah Khadijah, Bu, Nabi baru pulang kerja lah, capek habis dagang. Laki kita baru pulang ojek, laki kita baru pulang habis dagang, kerja di pabrik jam 4 sore udah pulang, mana gajiannya masih lama, lebaran majian kita kagak ada gajiannya, tayangan habis buat apa? Bayar utang, anak terima, pilek semua yang satu angkot, repot urusan. Pas pulang beda. Kalau Sayyidah Khadijah lagi netain yang namanya Sayyidah Fatimah tuh, tahu yang punya netain ya? Kalau orang balik menyusuin kagak cocok bahasanya netain. Nabi baru pulang begitu luar biasa indahnya. Kata Sayyidah Khadijah, ya Rasul, sini duduk nih di samping aku. Setelah duduk nanti berbaring di paha aku. Fatimah ditaruh di kasur di kamar. Beda sama ibu-ibu orang balik terus gak mau terasa beda banget. Kalau ingin nyusuin anak kaki baru pulang, cecorannya baru pulang kayak gini. Cuma kalau dia dari tadi anak menangis aja, susunya habis, pampersnya habis. Dasar PA, mancing mulu kerjaannya, anak urusin, itu kita beda. Itu Nabi dulu luar biasa indahnya masih Sayyidah Khadijah. Kalau kita ada beda ya Pak, akan mengudahin kita. Akhirnya Nabi berbaring di pahanya Sayyidah Khadijah, menceritakan akan seluruh perjalanan daripada dunia kerja Rasul, usaha Rasul. Kalau kita boro-boro mau nyeritain kita dari pagi macet sampai pagi kita tabrak motor, tabrak mobil juga bonyong, dia banyak ini. Lagi rumah tangga lu buta, misalnya begitu. Ya, beda kita. Makanya luar biasa Sayyidah Khadijah ini. Sampai di dalam kitab Al-Busra buah karya Sayyid Muhammad bin Amr al-Maliki ini begitu luar biasa tebalnya, dikarang tentang kehidupan beliau. Bagaimana langkah-langkah wanita hebat ini bisa menyempurnakan Islam, dakwahnya Nabi. Luar biasa, beda sama kita. Makanya Sayyidah Khadijah itu salah seorang pengusaha yang selalu berprinsip bahwa dunia ini harus di luar hati kita. Walaupun kita punya banyak dunia, jangan pernah itu dalam hati kita. Sebab dunia itu hanya sementara. Dunia hanya kita lewati, tidak ada yang kekal kita bawa ke dalam kubur. Mobil yang begitu mewahnya, motor yang begitu mahal, rumah yang begitu mewahnya, kagak muat kalau dimasukin dalam kubur. Mana ada orang masuk kubur bareng sama rumah-rumahnya? Kagak ada. Apa emas sekarang lagi mahal-mahalnya emas tua di toko emas 1.998.000, antam sampai 3 juta. Mati kita bawa dalam kubur sohor, begitu mah. Mau saya gali, mendingan didatengin kuburannya, ketahuan. Ya, ini Sayyidah Khadijah luar biasa perjuangannya. Makanya sampai dalam beberapa riwayat itu, dalam kitab Al-Busra, dengan teguhnya keimanan beliau, takwanya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai beliau itu mengerahkan semuanya akan dunianya untuk dakwah Nabi. Tidak ada yang dia miliki kecuali iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartanya semuanya dikasih Nabi untuk perjuangan Nabi. Sampai riwayat ketika Sayyidah Khadijah ini meninggal dunia, ada satu pernyataan yang begitu amat luar biasa, membuat hati Nabi begitu sedih. Ya Rasul, andaikan nanti aku meninggal dunia, kemudian semua harta berdakwah habis,
engkau berdakwah terus menerus, lanjutkanlah. Ketika engkau ingin menyeberangi sungai, ambillah tanah kuburku untuk menurun sungai itu, dan engkau supaya lewat daripada tanah yang ada di kuburku itu yang telah menjadi urutan sungai tersebut. Beda sama kita, ya, beda sama kita. Kalau bini lagi sakit 3 hari lagi udah koma, kita mikir dalam hati, ya Allah biar cepet, ya Allah, jangan lama-lama, nyusahin. Ya, udah tidur di rumah sakit 5 hari 5 malam di ICU, pakai perban, infusan udah habis 7 biji. Kita datang ke rumah kayak minta air kagak baik-baik, akhirnya dia datang ke musola, nggak pernah ke musola, dia datang ke musola. Ya Allah, biar cepet ya Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah, ya Allah, amin ya Allah. Apa itu? Kalau pernah datang ke musola, tiba-tiba datang ke musola dia lagi sakit. Kita gimana? Ini perjuangan Sayyidah Khadijah sampai wafatnya aja kepengen Nabi terus menerus untuk melanjutkan dakwahnya. Bagaimana seorang wanita yang begitu amat tangguhnya, tidak pernah kenal lelah untuk ibadah kepada Allah, imannya selalu tegak, takwanya selalu dijunjung tinggi untuk bermunajat kepada Allah. Bagaimana hidupnya istiqomah, bagaimana hidupnya dimudawamah dengan takwanya. Dengan itu Sayyidah Khadijah menginginkan kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bagaimana caranya hidup dengan harta benda yang halal, usaha kita, apapun yang kita bangun sebagai pekerja maupun pengusaha. Sayyidah Khadijah dan menunggu kalau kita dagang, kita usaha, kita kerja dari tangan kita sendiri. Itu luar biasa indahnya. Makanya kata Nabi kadal fakru ayatuna kufron, kita ini disuruh nyari duit di dunia supaya kita nggak dalam keadaan yang fakir. Kalau fakir kita dapat menyebabkan kepada kekufuran, dapat menggadaikan keimanan kita dan ketakwaan kita karena dunia yang kita belum punya. Lama-kelamaan dia bosan juga bininya, bang kalau begini terus bang udah 10 tahun bang kita kagak ada kemajuannya, rumah tangga setiap bulan gaji cuma 500.000, setiap hari dikejar-kejar sama bang keliling bang, ini solusinya bagaimana bang? Udah kalau begini kita datang ke Gunung Karang aja. Enggak ampuh bang, kamu enggak ampuh enggak, kalau tetangga saya Gunung Kawi bang, Gunung Kawi, dia datang ke sono macam-macam gunung didatengin sama dia, sampai ke puncak-puncak Gunung Pangrango, apa Gunung Pangrango, tuh enak muda aja. Kata satu pengen kayaknya, kata mbaknya, kamu nggak usah melaksanakan perintah Allah ya. Sekarang kamu ini udah mendapatkan ilmu hitam, jadi nggak boleh melaksanakan yang putih-putih. Oh baik kalau begitu, dilaksanain sama dia. Kayak kakak, murtaqiyah, nggak PKM kadang-kadang. Kita jangan sampai begitu. Jadi Sayyidah Khadijah menginginkan kita sebagai umatnya Rasul ini, bagaimana usaha dari tangan kita sendiri, baik itu dagang, usaha dan sebagainya, terjadi manapun nggak masalah. Yang penting halal, kemudian kita bisa membelanjakan harta kita wa mimma razaqnahum yunfiqun, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit daripada sedikitnya harta kita untuk diberikan kepada orang lain. Kalau ngarepin banyak dulu kita nggak sedekah-sedekah Bapak Ibu, nggak sedekah-sedekah. Kita zakat fitrah setahun cuma 3,5 liter atau 2,5 kilo setahun. Enggak setahun sekarung, enggak cuma 2,5 kilo doang atau 3,5 liter. Kalau pemerintah misalnya ada kias makisun ada iletnya dijadiin duit 50.000, ya silakan aja, nggak masalah. Yang penting kita harus berpikir bahwa Allah itu nggak nyuruh kita setiap tahun zakat fitrah sampai 5 karung kakak. Tapi dikit yang Allah suruh buat kita itu supaya membersihkan daripada harta kita. Bagaimana harta kita tentunya banyak dari langkah-langkah subhat kita, dari langkah-langkah yang kurang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena kita suka lupa, suka hilaf sebagai manusia. Maka bulan suci Ramadan mengajarkan kita bagaimana kita menegakkan wa mimma razaqnahum yunfiqun dalam hidup kita. Salah satunya zakat fitrah, kemudian sedekah, infak dan sebagainya. Bukan cuma harta dunia, tapi dengan ilmu boleh, dengan senyuman boleh, dengan silaturahim boleh, dengan saling memaafkan juga boleh. Tentunya itu adalah perintah agama yang harus kita tegakkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, "Maka qasat shadaqatun min mal falyazdat." Ketika kita bersedekah di jalan Allah, maka Allah akan tambahkan rezeki buat kita. Akan selalu bertambah falyazdat. Nggak pernah berkurang itu harta kita. Sekalipun misalnya kita sedekah pagi 20.000, sampai seminggu ini nggak nambah duit kita, tapi sehat kita nambah, itu namanya rezeki.
Anak kita sehat namanya rezeki, kagak ancekan masuk puskesmas saban minggu masuk puskesmas, nggak ancekan masuk rumah sakit diimpus saban seminggu juga kagak. Itu namanya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pengen ngobrolnya lama tapi nasi udah dingin ya, mudah-mudahan bermanfaatnya. Tahun waktu kita lanjut kembali, sehat afiat, kita istiqomah dalam iman dan mudawamah dalam takwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.